Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperkenankan kita bersekutu hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Warta lisan hari ini, menyambut bulan keluarga GKI Gunsa di bulan Oktober 2021 ini, GKI Gunung Sahari pada minggu ini mengadakan acara sebagai berikut. 1. Persekutuan keluarga dengan tema keluarga yang memiliki kepedulian pada sesama. Pada hari Rabu 13 Oktober 2021 yang akan dibawakan oleh Pendeta Sep Davidi Jonas. Jemaat diharapkan dapat mengikuti persekutuan keluarga untuk memperkuat relasi keluarga. 2. Kebaktian Minggu dengan tema keluarga yang berlomba membangun kedekatan dan kehangatan. Pada hari Minggu 17 Oktober 2021 yang akan dipimpin oleh Pendeta Emeritus Royandi Tanujaya. 3. Informasi lengkap mengenai acara-acara selama bulan keluarga dapat dilihat pada tayangan di akhir ibadah, Warta Persekutuan dan GKI Gunsa Apps. Tema kebaktian minggu ini adalah keluarga yang memiliki kepedulian pada sesama, yang akan dipimpin oleh Pendeta David Sudarto. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita menenangkan diri sejenak sebelum memasuki ibadah. Kita adalah keluarga anak-anak Allah yang dipanggil untuk hidup beribadah. Tuhan Yesus berkata, "Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Matius 12 ayat yang ke-50. Dimuliakanlah nama-Mu, Allah Bapa Tuhan. dimuliakanlah nama-Mu, langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu, datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Kami lawan dosa, Ya Roh Kudus Tuhan. tolong kami lawan dosa, sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, keluarga yang dirahmati Allah di tengah hidup yang sulit, itulah tema besar bulan keluarga kita sebagai keluarga besar anak-anak Allah GKI Gunung Sahari. Dalam keyakinan bahwa kita adalah keluarga yang dirahmati Allah, disitulah terletak kekuatan kita. Keluarga yang dirahmati Allah di tengah hidup yang sulit adalah keluarga yang tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, namun peduli pada kepentingan dan keselamatan orang lain. Berbagi walau dalam situasi sulit. Hidup harus dibangun dengan kesadaran kepedulian pada orang lain. Itulah hidup sebagai warga kerajaan Allah, hidup yang penuh dengan makna. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat. Dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri dan berdoa. Engkau adalah Allah yang selalu peduli pada kami, sehingga Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau selalu bersedia mendengarkan keluh kesah kami, bahkan Engkau memberi lebih dari apa yang kami harapkan. Jika kami sejenak memeriksa diri di hadapan wajah-Mu yang penuh cinta, memelihara kesetiaan-Mu dalam merawat dan memelihara kami tertunduk malu, sebab kami tidak selalu sanggup mencerminkan diri sebagai orang-orang yang telah menerima cinta dan kepedulian Allah yang begitu besar. Tidak jarang kami cepat mengeluh, sementara tidak jarang kami juga tidak peduli dengan keluh kesah orang-orang di sekitar kami. Dalam hidup sebagai keluarga, terkadang kami lalai memperhatikan dengan sungguh perasaan dan kebutuhan sesama anggota untuk diperhatikan dan didengarkan. Ketika ada yang berbicara, kami tidak mendengarkan dengan sungguh, yang acap kali meninggalkan rasa kecewa, bahkan salah paham. Saling menyalahkan sehingga relasi menjadi rusak. Ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami memohon kepada Bapa di surga. Amin.
kawanku, terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku. Ampunilah. Jikalau tuturku tak semena, dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk menyambut berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 8-13. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar anugerah, kembali
Mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sempurnakanlah sukacita dan syukur kami ya Allah. Tatkala Engkau bersedia menyapa setiap kami, keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Sehingga persekutuan kami ini menjadi sebuah persekutuan yang hangat, penuh berkat, sebab sebagai anak-anak kami merasa begitu dikasihi karena Engkau Allah Bapa berkenan menyapa setiap kami, sebab di dalam sapaan-Mu itu Engkau memberkati setiap kami. Firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan, yang di dalamnya dan melaluinya kami rindu sapaan-Mu itu kami rasakan dan kami alami. Karena itu kami memohon pertolongan Roh Kudus, supaya hati kami, akal budi kami dikuasai oleh kuat kuasa-Nya, sehingga tidak ada satupun di antara kami yang melewatkan berkat-berkat yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kami melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon kepada Allah Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penulis Injil Markus pada bagian yang tertulis pada pasal 10, mulai dari ayat 17 sampai ayatnya yang ke-31. Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang bersedia memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya! Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, di dalam Injil kita menemukan seorang yang kalau dilihat dari pembicaraannya sangat agamis, patuh pada kewajiban menjalankan hukum agama. Demikian dicatat oleh penulis Injil Markus dalam bagian yang kita baca tadi. Ia tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak mengurangi hak orang, hormat pada ayah, ibu, dan itu menurut penuturannya dilakukannya sejak muda. Ketika ia berjumpa dengan seseorang, kata-katanya dalam bertutur sangat rohani, sopan, tutur katanya terdengar manis. Karena itu ketika berjumpa dengan Yesus, ia bertelut, bahkan menyapa, "Guru yang baik." Dan Markus masih memberikan catatan bahwa orang ini menaruh perhatian pada hal-hal yang bernilai kekal. Karena itu ketika berjumpa dengan Yesus, ia bertanya apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan satu hal lagi yang juga tidak kalah pentingnya dari catatan, profil seseorang yang dicatat oleh Markus dalam bagian yang kita baca ini. Ia adalah orang yang kaya, banyak hartanya. Saudara-saudara, kalau kita membaca sekilas profil atau sosok orang yang diceritakan dalam Markus pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-27 ini, kita sepertinya melihat sosok yang kelihatan ini adalah seorang laki-laki yang jadi idaman banyak wanita. Mungkin banyak ibu-ibu kalau mencari menantu bisa jadi profil seperti ini, agamis, tutur katanya sopan, rajin melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama, tidak mempunyai atau nyaris tidak mempunyai catatan-catatan kriminal. Tutur katanya sopan dan kaya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah laki-laki agamis tidak memiliki catatan kriminal, yang tutur katanya manis, yang sopan, yang menaruh perhatian pada kehidupan kekal dan banyak harta ini adalah profil seorang calon murid Yesus yang ideal. Sayang 1000 kali sayang, orang ini ternyata
tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Soalnya hanya tidak sanggup memenuhi satu kekurangan yang disebut oleh Tuhan Yesus. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Dan Markus mencatat dalam ayat yang ke-22, mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, menjual apa yang dimiliki bukan untuk ditabung atau diinvestasikan supaya berlipat kali ganda, namun dibagikan kepada orang-orang miskin. Ini bicara soal melepaskan hal yang berharga. Bahkan melepaskan yang berharga ini secara cuma-cuma. Sebab orang miskin adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkan keuntungan balik. Apalagi dituntut untuk melipat gandakan keuntungan itu. Inilah yang terlalu berat untuk dilakukan oleh laki-laki agamis, laki-laki yang tidak memiliki catatan kriminal, yang tutur katanya manis, sopan, menaruh perhatian pada hal-hal yang rohani. Pertanyaannya, mengapa terlalu berat untuk melepaskan itu? Terlalu sulit untuk memenuhi hanya satu kekurangan yang diminta oleh Yesus. Soalnya adalah nampaknya ia tidak memiliki kepedulian pada orang lain. Bisa jadi selama ini semua hal-hal yang tampak baik dilakukan hanya dibangun oleh sebuah kesadaran demi untuk kepentingan dirinya. Kebaikan-kebaikan yang dilakukan dengan motif transaksional, melakukan apa supaya dapat apa. Dan karena itu ketika dituntut untuk membagikan sesuatu kepada orang-orang miskin yang tidak mungkin mendapatkan kembalian, apalagi berlipat kali ganda, orang ini terlalu sulit untuk melakukan. Ia kecewa dan pergi meninggalkan Yesus. Tanpa memiliki kepedulian akan sulit sekali seseorang mampu melepaskan. Bahkan jika harus melepaskan sesuatu yang nilainya kecil sekalipun, ia akan mengalami kesulitan. Apalagi jika harus melepaskan sesuatu yang nilainya amat besar. Namun jika hati seseorang dipenuhi oleh kepedulian kepada sesama, kepedulian kepada yang lain, maka seseorang akan sanggup melepaskan sesuatu yang nilainya bukan cuma kecil, tetapi ia sanggup melepaskan sesuatu yang nilainya besar sekalipun. Untuk menebus dosa dunia, untuk menyelamatkannya, Allah Bapa rela melepaskan putra tunggalnya, miliknya yang amat berharga, karena hatinya dipenuhi oleh kepedulian untuk keselamatan kita, keselamatan dunia. Dan Tuhan Yesus rela melepaskan haknya untuk membalas mereka yang melukainya. Ia harus rela melepaskan nyawanya di atas kayu salib untuk manusia berdosa, semata-mata karena hatinya dikuasai oleh kepedulian pada keselamatan kita,
keselamatan saya dan saudara-saudara, keselamatan dunia. Dengan kepedulian, kasih akan menjadi nyata dalam berbagi. Melalui kisah ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, Injil hendak menyampaikan pesan penting bahwa menjadi pengikut Yesus itu lebih dari sekedar menjadi orang yang beragama, lebih dari sekedar menjadi orang yang rajin melakukan kewajiban-kewajiban agama. Menjadi pengikut Yesus adalah menjadi orang yang dipanggil untuk memiliki kepedulian kepada sesama, menaruh kepedulian kepada kepentingan dan keselamatan orang lain. Sebab beragama tanpa kepedulian pada yang lain akan menjadi orang beragama yang tega, yang egois, yang masa bodoh, yang tidak mau tahu kesusahan atau kesulitan orang-orang yang ada di sekitarnya. Acap kali banyak pengalaman di rumah duka di mana beberapa orang sedang berduka. Kebaktian-kebaktian sebenarnya harus dijaga dan diatur secara bijaksana agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Namun orang beragama yang tidak memiliki kepedulian bisa menyelenggarakan kebaktian dengan perangkat musik, dengan volume sound system yang gegap gempita, sampai tetangga ruangan sebelah yang sama-sama berduka. Sulit sekali menyelenggarakan kebaktian, sebab suasana menjadi hiruk pikuk. Orang beragama yang tidak memiliki kepedulian kepada kesusahan orang lain akan menjadi orang beragama yang tega, yang egois, yang tidak mau peduli kepada kesusahan orang lain, hanya memperhatikan yang penting aku senang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, kepedulian adalah kasih yang dinyatakan dalam tindakan berbagi. Kepedulian membuat seseorang hidup dalam sebuah keseimbangan. Hidup tidak hanya diisi untuk mencari berkat, namun juga berbagi berkat. Keluarga yang dirahmati Allah adalah keluarga yang memiliki kepedulian, berbagi, meskipun di masa sulit. Selain vaksin COVID-19 yang sudah mulai didistribusikan di berbagai tempat, kepedulian kepada orang lain, pada keselamatan orang lain, pada keselamatan sesama, sesungguhnya adalah vaksin yang juga tidak kalah ampuhnya. Sebab kepedulian itu yang akan menggerakkan perilaku baik untuk membawa dunia ini keluar dari pandemi COVID-19. Kepedulian kepada yang lain, kepedulian kepada sesama, ini yang kemudian dikampanyekan oleh Badan Kesehatan Dunia dan lembaga-lembaga dunia lain untuk menggerakkan perilaku-perilaku baik agar dunia dapat pulih dari badai COVID-19 yang amat menyulitkan ini. Jika setiap orang egois, hanya cari selamat sendiri, hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, dunia tidak akan pernah keluar dari pandemi COVID-19 yang menyulitkan ini. Tidak seorang pun dari kita akan benar-benar aman sampai semua orang aman. Karena itu, menghadapi badai COVID-19 ini diperlukan kerjasama seluruh dunia untuk saling peduli satu dengan yang lain. Mari kita menjadikan keluarga kita
sebagai keluarga yang memiliki kepedulian kepada sesama, kepada yang lain, sebab Allah kita sesungguhnya adalah Allah yang peduli. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah
Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa, kami menaikkan syukur kami bahwa di tengah situasi dunia yang sakit dan sulit, yang telah bergelut hampir 2 tahun dengan wabah COVID-19, Engkau tetap Bapa yang Maha Baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Rahmat-Mu bahkan selalu baru setiap pagi. Ketika kami kebingungan, dicekam ketakutan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendirian. Bahkan, kalaupun toh kami sulit melihat, merasakan kehadiran-Mu, Engkau tetap hadir turut bekerja di dalam sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berkatilah terus upaya-upaya para tenaga kesehatan, rumah sakit, para ahli bersama pemerintah, dan juga masyarakat dalam menangani pandemi COVID-19. Berkatilah semua vaksin, obat-obatan, agar bekerja dengan efektif dan bahkan semakin disempurnakan. Berkatilah para pemimpin bangsa kami, agar dalam situasi yang penuh dengan kesulitan ini, mereka dapat menyusun kebijakan-kebijakan yang solutif, yang berdampak baik untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah rumit masalah. Ya Bapa, dalam kemurahan-Mu, kami memohon. Berkatilah gereja-Mu di berbagai tempat, agar gereja-Mu tetap terus dapat berjuang, menyaksikan atau meneruskan kepedulian hati Allah melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang dikerjakan tanpa henti. Berkatilah juga keluarga-keluarga Kristiani, agar menjadi sebuah persekutuan atau gereja kecil yang dengan tekun memelihara persekutuan yang indah, menyaksikan cinta kasih Allah dan kepedulian hati Allah untuk berbagi berkat bagi mereka yang sedang memerlukan pertolongan. Sebagai keluarga yang dirahmati Allah tanpa henti, kiranya kami pun dapat meneruskan rahmat Tuhan, sehingga kehadiran kami bermakna bagi sesama. Berkatilah rangkaian acara sepanjang bulan keluarga di gereja kami, agar setiap acara memberkati, sehingga keluarga-keluarga menjadi semakin berlimpah berkat untuk dibagikan. Ya Allah, dengarkanlah doa kami. Dalam kemurahan-Mu kami memohon melalui Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Bersyukur adalah cara hidup yang pantas, karena kita menerima cinta dan anugerah Allah yang melampaui batas. Bersyukur juga adalah sebuah cara yang menjadikan kita berbahagia. Marilah kita memberi persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai dengan 8.
hati ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila tiada hati tulus dan syukur, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akan doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami sebagai keluarga. Di tengah kehidupan yang sulit ini, Engkau memberikan kepada kami sebagai keluarga untuk peduli pada kepentingan dan keselamatan orang lain. Jadikanlah kami sebagai anak-anak-Mu yang mempunyai hidup penuh makna. Tuhan Yesus, persembahan syukur ini Engkau berkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan bagi majelis jemaat, badan pelayanan dan aktivis dalam mengelola persembahan syukur ini. Kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari dengan peduli pada keselamatan dan kebaikan orang lain. Sebab kita adalah keluarga yang dirahmati Allah walau di tengah hidup yang sulit. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kita telah dengar jeritan dari jauh, kirimlah cahayamu. Bantuanmu berikan, janganlah jemu, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyantap yang terlelap. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Bulan Oktober, bulan keluarga. Umat yang dikasihi Tuhan, bulan keluarga pada tahun ini mengambil tema keluarga yang dirahmati Allah di tengah hidup yang sulit. Di dalam keyakinan bahwa kita adalah keluarga yang dirahmati Allah, disitulah terletak kekuatan kita.
Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai dengan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Sebagai keluarga yang dirahmati Allah, kita akan merayakan bulan keluarga dengan aneka kegiatan yang telah dipersiapkan dan dikemas oleh tim bulan keluarga. Ada kebaktian-kebaktian dengan tema-tema khusus. Ada persekutuan keluarga setiap Rabu yang dikemas secara khusus menyatu dengan Sapa Gembala Gunsa. Ada kebaktian keluarga di mana anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, dan para orang tua berkumpul dalam satu kebaktian. Indah bukan? Jangan lupa ada juga acara lomba kekinian TikTok bersama keluarga. Di samping itu masih ada banyak acara-acara yang pasti menjadi berkat bagi keluarga kita. Acara-acara selengkapnya dapat saudara-saudara lihat di catat tanggalnya, siapkan waktu untuk mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Berbagi gadget atau gawai layak pakai. Kita mengucap syukur angka kurva pertambahan kasus COVID-19 sudah mulai melandai di negeri kita. Dan kita semua berharap kepada Tuhan, pandemi COVID-19 cepat berlalu dari muka bumi. Tapi betapapun demikian, tidak ada satupun ahli yang bisa memastikan kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sebab penanggulangan COVID-19 banyak bergantung dari partisipasi masyarakat dalam mendisiplin diri menjaga protokol kesehatan. Apakah bulan Desember akan muncul gelombang ketiga atau tidak? Itu sangat bergantung dari kerjasama semua pihak dalam mendisiplinkan diri. Sementara itu, selama pandemi COVID-19 yang sudah berjalan 18 bulan lamanya, tidak sedikit anggota jemaat yang tidak mampu, tidak bisa beribadah karena tidak memiliki HP atau gawai. Menurut pendataan Kelker Diakonia, ada 15 anggota diakonia tidak dapat mengikuti ibadah online karena tidak memiliki HP atau gawai. Atau beberapa siswa dan mahasiswa yang tidak mampu, laptopnya sudah tidak layak fungsi, dan mereka mengalami kesulitan untuk membeli laptop baru ataupun laptop layak pakai. Melalui tayangan ini, kami mengajak anggota jemaat dan simpatisan yang memiliki HP atau laptop layak pakai yang sudah tidak dipergunakan lagi untuk dapat berbagi dengan saudara-saudara kita yang tidak mampu. HP atau laptop layak pakai yang saudara-saudara berikan akan disalurkan oleh badan-badan pelayanan terkait. Untuk anggota diakonia akan disalurkan melalui Kelker Diakonia. Untuk anggota sadana yang memerlukan gawai akan disalurkan melalui Kelker Sedana, dan begitu pula badan pelayanan lainnya. Tiap-tiap badan pelayanan akan melakukan pendataan, melakukan training penggunaan gadget atau gawai, dan bantuan-bantuan lain yang diperlukan, sehingga anggota jemaat yang terkendala untuk ibadah online karena tidak memiliki gawai dapat terfasilitasi, dan adik-adik kita yang mendapat bantuan sadana dapat mengikuti tugas pembelajaran baik dari sekolah maupun kampus. Apabila saudara-saudara mau turut berpartisipasi
dalam pengadaan HP atau laptop layak pakai, saudara-saudara dapat menghubungi Bapak Yap Andreas Kustandi di nomor HP 0816 858 510. Ibu Melina Sudarma di nomor HP 0816 119 0022. Kiranya kepedulian saudara-saudara menjadi saluran berkat bagi yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Alangkah baiknya bantuanmu kepada yang tidak kuat dan pertolonganmu kepada lengan yang tidak berdaya. Ayub 26 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. We satisfy